114210079, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas IKIP Siliwangi Bandung. Dosen pengampu saya Bapak Restu Bias Primandika MPD, dengan dosen mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Izinkan saya membawakan materi tentang perubahan bunyi pada nyanyian anak usia 5 tahun. Pada anak usia ini, bahasa terus berkembang sejak mereka masih kecil, bahkan bisa disebut usia dini. Anak-anak belajar bahasa dari mendengar, melihat, dan meniru orang-orang di sekitar. Anak pada usia dini masih belajar bagaimana cara mengucapkan huruf yang baik dan benar, dan untuk kedepannya dapat berbahasa dengan baik dan mereka pergunakan untuk berkomunikasi dengan mudah dan dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain untuk mencapai maksud dan tujuan. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang keluar dari alat ucap manusia yang dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan bahasa adalah sebuah sistem, yaitu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang terbentuk oleh suatu kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, bentuk, maupun tata kata. Tidak semua bunyi yang dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan sebagai bahasa. Tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Hanya bunyi ujarlah yang disebut bahasa. Semakin lama, anak normal akan mengalami perkembangan yang pesat. Anak normal mengembangkan kemampuan bahasa dan bicara barangkali tidak banyak menemui bahasa hambatan yang berarti, karena mereka dapat dengan mudah memanfaatkan potensi psikofisik dalam perolehan kosakata sebagai upaya meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara. Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang pada saat usia dini atau TK adalah kemampuan berbahasa. Perkembangan berbahasa anak usia TK memang belum sempurna. Kegagalan anak saat membunyikan perkataan dengan benar adalah hal yang wajar, dan karena ini berkaitan dengan sistem tuturan. Dalam kemampuan berbahasa merupakan bagian dari perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan teori Navitis Behaviors yang menyatakan bahwa melalui pembiasaan dari lingkungan dan merupakan hasil imitasi, anak-anak berpikir sebagai prasyarat berbahasa terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran ini sesuai dengan teori kognitif dalam anak TK. Sekelompok sekolah bermain dan belajar dengan belajar bernyanyi. Bernyanyi merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan dunia anak. Lagu-lagu yang sering mereka pakai, yang sering mereka ajari, yang sering mereka nyanyikan dalam pembelajaran, tentunya lagu sederhana yang dapat dipahami oleh dengan menggunakan gerakan yang seru dan asik, dapat mengajak anak-anak lebih sangat lagi dalam berbagai aktivitas. Mereka dapat merasakan kebahagiaan mereka ketika mereka berkuliah, menari, bertepuk tangan. Misalnya, mereka menyanyikan lagu balonku. Mereka bergoyang, guru dapat menggunakan ketika mengenalkan konsep warna. Nyanyian ini dapat memberikan kegairahan dan kemandirian dalam keterampilan anak. Anak-anak lebih senang dan mudah untuk mengingat atau menghafal lagu tersebut dengan memakai gerakan. Anak usia 5 tahun belum sempurna dalam pelafalan ketika bernyanyi, sehingga ada beberapa anak masih kesulitan melafalkan bunyi-bunyi tersebut. Pada saat anak-anak tertentu sering mendengarkan anak-anak
lakukan pelafalan suku kata yang belum sempurna pada pelepasan dan perubahan bunyi terjadi karena anak belum dapat menghafalkan bunyi-bunyi tertentu. Misalnya, susu diucapkan menjadi cucu. Karena kebiasaan seperti ini akan mempengaruhi penerimaan anak dan berakhir pada pemerolehan ujaran yang tidak sempurna, yang dapat mengubah bunyi dan mempunyai makna yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.